lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan duo, wah cantik-cantik ya, luar biasa nih. Dan mengalami begitu banyak hal. Betul. Mengalami kehilangan. Saudara, kehilangan adalah sesuatu yang sangat menekan, sangat menyobek hati. Dan seringkali kehilangan bisa merubah jiwa dan merubah karakter kita. Tapi melewati kehilangan, mereka semuanya menjadi orang-orang yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih ajaib. Karena itu kita mau dengarkan langsung. Tapi sebelumnya kita mau perkenalkan diri. dulu ya, dari ini Yang lebih tua, yang lebih tua. Oh, yang lebih tua, yang lebih tua. Oh, ya. Oke. Perkenalkan, saya Joyce. Saya sedang dalam fase perkuliahan dan 1 tahun lagi saya akan selesai kuliah lulus. Sip. Oke, perkenalkan, nama saya Olivia Emanuela Christian. Saya dari STT Kursus Indonesia. Sekarang saya sedang semester 4 dan sedang sedang pelayanan di bagian media juga, Ibu. Terus dari mana? Asal dari mana? Kamu dari mana? Kalau saya dari NTB, tapi aslinya saya dari Sumba, Bu, dari NTT. Cuman lahirnya di NTB. Tinggalnya di NTB di Bima, Kota Bima. Oh, Bima. Ini papa asli NTB. Soalnya dari wajahnya kayak ada Indianya. Campurannya banyak ya kayaknya. Kayaknya campurannya banyak nih. Kalau dari papa sama mama keturunan asli dari NTT Sumba, Sumba Timur sama Sumba Barat, jadi di mix. Tapi karena udah Jadi lama, semua pulau jadi satu ya. tapi karena waktu itu merantau, akhirnya tinggal di Bima, di kota Bima, pindah nikah di Bima, akhirnya saya lahir di Bima. Oke. Kalau yang ini asli mana nih? Kalau saya lahir di Jakarta, tapi karena orang tua ada pindah kerja, jadi saya pindah ke Sumatera Selatan, ke Lubuk Linggau, Bu. Oh, aslinya tapi Aslinya Jakarta Timur, dekat Taman Mini. Wah. Berarti keluarga banyak di Jakarta. Iya, banyak di Jakarta. Oke. Tapi tinggalnya di, kok bisa di ujung sekali tinggalnya? Soalnya tinggalnya di tengah hutan ya. Iya, betul. Karena yang pertama itu mungkin karena pindah kerja. Orang tua diutus ke provinsi dan ya kami juga ikut. Tapi setelah berjalan beberapa waktu ya karena mungkin Tuhan memanggil juga ya akhirnya kita pelayanan dan sekarang buka orang tua mama sekarang buka gereja di situ. Wah, luar biasa. Dengar-dengar kamu pernah mengalami kehilangan papa. Dan buat Bella kehilangan mama. Iya, betul ya. Nah, sekarang coba cerita ya. Pada momen kehilangan itu dan bagaimana kenapa papa meninggal dan mama meninggal dalam waktu yang mungkin kalian masih sangat muda ya, umur berapa dan sebagainya. Biar semua jadi kekuatan dan berkat buat yang lain. Ya, dari saya dulu ya. Hari itu sebenarnya titik terendah saya itu bukan waktu papa saya meninggal, tapi titik terendah saya itu waktu jadi hari itu ada wisuda kami pasti sebagai adik tingkat itu menolong bantu dekor waktu itu saya lagi dekor hall tiba-tiba saya dapat video dari grup rumah papa tuh udah di kursi roda dengan benar-benar badannya nggak bisa bergerak sama sekali. Nah di situ kondisinya juga papa itu tinggal sama adik. Mama lagi di kota lain, lagi pelayanan di kota lain. Baru otomatis saya sebagai kakak juga saya mikir loh, ini siapa yang jagain, siapa yang ngurus. Karena adik saya masih cowok. Tiba-tiba awalnya demam, Bu. Oh ya? Iya, demam biasa ya karena demam biasa yang nggak ditindaklanjutkan. Nggak mikir apa-apa. Tidak ditindaklanjutkan. Baru setelah itu. Dan lagi kalian tinggal di desa ya? Iya, tinggal di yang desa. juga jauh dari rumah sakit dan berapa sebagainya. jam ya kalau ke kota ya? 7? Ke kota, ya sekitar 7-8 jam. Kalau naik kereta itu 6 jam. Itu naik katanya lama banget. Iya. Naik kereta sekitar 6 jaman. Dan hari itu saya panik.
saya langsung ke belakang tirai, itu kan lagi rame-rame jam 12-an malam, saya ingat jam 12 malam. Tiba-tiba di hati saya kayak aduh Tuhan gitu kan. Saya mikir, tapi di situ saya ada firasat bahwa kayak ini udah nggak bisa lagi nih. Saya tahu kayak Itulah yang infoin itu adik. yang Justru infoin, iya itu adik. Mama lagi di luar kota. Mama lagi di luar kota, iya. Dari Adikmu baru umur berapa? SMA kelas 1 baru. Oh, masih Dan kecil tidak sih. tahu sakit apa Dan nggak gitu. tahu sakit apa. Cuman ya biasa-biasa kayak demam biasa. Sampai hari itu udah nggak bisa bergerak sama sekali di tempat tidur. Jadi pipis di situ, maaf pup di situ juga. Jadi nggak ada yang ngurusin. Ya saya sebagai anak ya khawatir sekali ya. Pengen kesana lah, pengen pulang. Pengen pulang. Di situ saya cuman saya cuman bisa nangis. Tapi saya bilang Tuhan, boleh nggak jangan dulu gitu. Karena salah satu bapak saya udah ajarkan dari kecil, dia selalu kasih firman Tuhan gini, you are the light of the world. The city set on a hill cannot be hid. Kamu tuh terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak saya tuh ya walaupun dulu adalah seorang preman, maksudnya ya seorang preman dan tidak mengenal Tuhan, tapi waktu dia kenal Tuhan dia suka baca firman. Itu yang ditanamkan setiap hari sejak kecil kami ditanamkan firman Tuhan itu. Ya kamu tuh walaupun kondisi keadaan kita masih belum terlihat, ya istilahnya nggak mencukupkan, mungkin kita bisa dibilang miskin, tapi bapak saya ajarin itu kayak, kamu tuh terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Baru di situ kami pegang. Satu kerinduan orang tua saya adalah kami tuh anak-anaknya ada yang berangkat ke luar negeri gitu. Karena kalian tuh terang dunia loh, terang dunia bukan Itu mimpinya lucu ya. Iya. Ada yang Iya. pengennya sekolah. Iya, Iya. terus berangkat ke luar negeri jadi terang, jadi saksi dan bersinar ya. bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu. Oke, Makanya luar kenapa biasa. harus ke luar negeri gitu. Itu impian. Saya bilang, ya Tuhan jangan dulu lah, Bapak belum lihat aku tuh ke luar negeri. Hari itu Bapak saya udah siapin paspor. Ya walaupun kita nggak tahu ya, tapi Bapak saya udah sebelum Siapin saya kesini paspor. udah buatin paspor. Wow, imannya luar biasa ya. Jadi saya dan kakak saya kan udah umur 17. Jadi kami dibuatin paspor. Walaupun Lucu ya. kita nggak taau kapan perginya nggak tahu, tapi katanya buat katanya gitu. Nanti Tuhan yang atur gitu semua. Wow, luar Tuhan yang biasa atur nih. semuanya. Baru setelah itu singkat cerita, ya saya bilang Tuhan jangan dulu, Bapak belum lihat saya Ke luar negeri. Iya. Singkat cerita saya berdoa, saya bergumul, saya sampai demam, sampai ya udahlah campur aduk di tengah-tengah hektik gitu kan, tengah-tengah kita hektik. begadang-begadang Wisuda, terus, iya, betul. Di tengah-tengah ya mungkin bisa dibilang ya tekanan lah, nggak dibilang tekanan sih, tapi kira-kira situasi yang Nggak enak. Iya, nggak terlalu enak. Saya bilang Tuhan Jadi jangan kamu dulu. tidak memutuskan pulang? Enggak. Wah, hebat terus. Tuhan jangan dulu, aku bilang Tuhan jangan dulu. Dan hari itu saya lagi cari besoknya saya masih belum terima kabar, sampai ngomong tuh nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ngomong Terus sampai nggak bisa. mama pulang juga nggak? Karena lagi pelayanan juga. Setelah itu ya sehari kemudian mama langsung Cepet-cepet berangkat. pulang ya. Langsung berangkat. Baru setelah itu kayak waktu itu saya kebetulan lagi cari barang, saya frustasi, saya sangat-sangat frustasi di situ. Baru setelah itu kayak Tuhan aku mau pulang di situ. Tuhan aku mau pulang, aku udah nggak sanggup, aku harus balik. Baru setelah itu saya nangis, pokoknya saya cuma bisa nangis aja. Saya meluapkan emosi, saya nangis. Baru setelah itu ya itu kalau kita hidup dalam Tuhan ada Roh Kudus yang menenangkan, yang memberikan shalom. Saya tiba-tiba kayak tenang, Joyce tenang. Baru setelah itu saya ingat waktu saya nangis, saya cuma bilang Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku. Saya cuma bilang Tuhan tolongi aku. Dan tiba-tiba saya ada ngelihat sebuah tangan yang ya hari itu waktu saya retreat di sebuah komunitas, saya melihat ada tangan yang terulur gitu. Saya ada lihat tangan
terulur. Saya nggak tahu, saya cuma nangis. Itu tangan maksudnya apa ya Tuhan? Tapi waktu itu, hari itu tangan itu muncul lagi. Tangan itu muncul lagi dan iya ya Tuhan, tanganmu tuh nggak pernah terlambat untuk angkat aku. Tanganmu tuh nggak pernah terlambat untuk tarik aku kembali. Gitu. Saya tahu hari itu tangan Tuhan yang memegangi saya, memegangi hidup saya lagi. Saya tahu hari itu cuman karena tangan Tuhan lah yang membuat saya nggak pulang. Tangan Tuhan itu juga yang membuat hati saya ini teguh kembali, membuat hati saya ini kuat kembali. Baru setelah itu, singkat cerita, baik, udah Papa baik, sembuh. Puji sembuh, Tuhan. sembuh total. Sekali lagi Tuhan menolong ya. Iya, betul. Sekali lagi Tuhan mendengar doa. Sekali lagi benar-benar Tuhan bilang Joyce tenang dan ternyata Tuhan menyelesaikan. Ya, dalam segala keadaan kadang-kadang kita berpikir lebih baik kita pulang. Padahal kalau kita pulang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kalau kita berdoa Tuhan bisa lakukan sesuatu ajaib-ajaib. Terus? Baru singkat cerita, ya sebulan kemudian, sebulan 2 bulan, masuk bulan September, saya tiba-tiba dapat tawaran yang Cina. Baru setelah itu saya dapat tawaran Cina. Saya telepon, Pak, aku ke Cina loh Pak, gitu. Wah, saya kasih tahu, iya Pak, wah iya luar biasa ya, iya. Bapak juga dapat ada ini di Cina gitu-gitu. Jadi akhirnya Papa denger nih ya. Akhirnya Bapak ya melihat anaknya sudah berangkat. Seperti yang kamu doakan, Iya. seperti imannya Itu juga ya, mendadak dengan ya. buat Mendadak paspor banget. luar biasa. Jadi dicari hari itu kan siapa yang punya paspor karena harus hari ini sore berangkat gitu. Dan dia bilang aku sudah punya lama gitu. Luar biasa sekali. Dari semua, maksudnya secara mungkin urutan kakak tingkat gitu kan bisa kita dahulukan yang kakak tingkat gitu ya kalau di STT ya. Tapi wah mereka semua nggak ada yang siap gitu. Ternyata Ya, dalam dapat hidup jatah. ini kadang-kadang kesiapan sangat penting. Ada banyak orang yang berpikir, kalau saya butuh, baru saya buat paspor. Kalau saya butuh buat saya belajar, ya tentang mungkin AI atau apa baru, ya mereka mengambil kursus. Tetapi kenyataan dalam hidup tidak seperti ini. Kenyataan dalam hidup adalah siapkan. Siapkan dulu. Siapkan segala paspor, segala yang namanya keterampilan, segala yang namanya karakter. Karena kesempatan tidak pernah datang dengan permisi. Ya, banyak orang tuh berpikir kesempatan akan lagi nih, permisi, saya akan datang 3 hari lagi atau saya datang 10 hari lagi. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kesempatan seperti pencuri yang datang kapan saja. Karena itu perlu sekali kita bersiap. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan datang, tapi harus bersiap. Wah, luar biasa nih kesaksiannya ya. Paspor tuh harus siap. Makanya tiba-tiba ke Cina ya. Tiba-tiba ada kesempatan ke Cina 1 hari ya. Dalam 1 hari, 3 hari, 5 hari ya. Kamu 5 hari 4 malam. Tanpa visa dan Tanpa visa. tiba-tiba diajak. Luar Tapi cuma biasa. butuh harus udah ada paspor kan Paspor, hari itu. hanya paspor. Keajaiban Tuhan tetap terjadi. Terus gimana itu Papa akhirnya? Akhirnya Papa senang banget ya. Ya mungkin itu juga salah satu janji Tuhan dalam hidup Papa saya, yaitu bahwa mungkin anaknya, keturunannya untuk ya sama terjadi Menjadi terang dunia. ya, dunia soalnya. Jadi dia siapin paspor. Terus waktu kamu sempat ke Israel itu Papa masih tahu? Di situ udah enggak. Oh, Papa udah nggak ada, Iya. tapi Papa Tapi kita udah lihat nanti ya. Iya, sudah lihat dari sudah lihat dari surga. Tapi Papa sudah dengar jelas kamu sudah pergi ke luar negeri ya. Iya. Luar biasa. Nanti sebelum sambung nih sampai kehilangan Papa ya, kita mulai Ke Wela pindah dulu. ke Wela Seru dulu. sekali soalnya ceritanya. Iya, ayo Wela. Lucu banget gitu kisah kita, yang satu kehilangan bapak, aku kehilangan mama. Iya. Wah, ini ajaib. Jadi waktu itu di kelas 1 atau kelas 2 SMP, waktu lagi sekolah, terus tiba-tiba dapat kabar kalau mama tuh sakit. Saya Sakitnya pikir, apa? ya awalnya itu cuma kayak pendarahan biasa, Bu. Awalnya pendarahan biasa. Kayak datang bulan gitu kan. Iya, pikirnya kayak cuma datang bulan biasa. Kemudian anehnya kenapa datang bulannya tuh cuma berlangsung lama sampai 2 sampai 3 atau 4 bulan. Lama banget. Sampai akhirnya Lemas berarti mamamu. herannya nggak capek, nggak lemas, nggak ada sakitnya, Bu. Herannya saya di situ kenapa? Jadi mama juga santai aja. Santai aja, kayak nggak ada terjadi apa-apa.
akhirnya papa memutuskan untuk periksa ke rumah sakit dan ternyata mama tuh udah kena kanker stadium 4, kanker rahim. Ya, kanker rahim stadium 4. Cuman masalahnya waktu itu ya di tempat kami daerah ya sangat kecil, kekurangan untuk semua fasilitas kesehatan itu sangat kurang. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit provinsi yang di daerah Mataram, di provinsi Mataram. Kemudian selang berapa waktu, berapa bulan, nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan. Jadi dioperasi. Saya kurang tahu sejujurnya, katanya waktu itu udah dioperasi, cuman ada lagi tambahan penyakit lain, Bu. Oh, komplikasi ya? Iya, kayak ada penyakit ginjal, gagal ginjal. Nyebar. Iya, jadi penyakitnya jembar. Dari kanker akhirnya penyakit ginjal. Kemudian akhirnya papa masih kecil juga ya? Kamu umur? kelas 1 atau 2 SMP gitu ingatnya, Bu. Kemudian akhirnya mutusin buat udahlah kalau memang kayak di rumah sakit ini nggak bisa, kita mutusin untuk pindah ke Sumba, ke tempat asal, karena di sana lebih banyak keluarga dan lebih banyak yang bisa ngurusin mama. Karena kalau di NTB di Bima keluarga kita nggak ada, cuman kita sendiri yang ada di situ. Akhirnya beberapa hari pindah ke Sumba. Papa itu sampai akhirnya mutusin buat masuk ke rumah sakit yang lebih besar. Cuman masalahnya kankernya itu sudah sangat tinggi banget dan karena di gagal ginjal juga. Karena setiap minggu berapa minggu sekali itu harus untuk cuci darah. Iya, cuci darah. Kemudian anehnya juga sorry banget, mama tuh nggak bisa pup sama sekali. Selama beberapa bulan. Selama beberapa bulan mama tuh nggak bisa pup. Sampai akhirnya suatu ketika papa juga papa udah mau pertahanin juga, kayak udahlah Tuhan, karena kayak kalau memang kamu mau ngambil istri saya, pasangan saya relakan semuanya di rumah sakit itu. Sampai suatu ketika hari Minggu waktu itu saya pergi gereja sama papa saya. Gerejanya sangat jauh, lumayan berapa kilometer karena di kampung ya, Bu. Jadi gerejanya jauh banget dari rumah sakit. Waktu kita ke gereja, kita nggak tahu apa-apa, kita selesai ibadah gereja kurang lebih jam 10 atau jam 11 pagi. Dapat kabar kalau mama tuh tiba-tiba kritis banget. Kritis banget, akhirnya kita sampai dari selesai gereja kita langsung ngebut ke rumah sakit. Waktu ternyata setelah papa ngomong semalaman itu, anehnya tiba-tiba semua itu langsung dibersihkan dari tubuh mama. Semua pup, semua pendarahan, semua yang tersisa itu akhirnya keluar semua dibersihkan. Kemudian setelah besok paginya, karena ada nenek yang ngerawat di rumah sakit, mama itu akhirnya kritis dan nggak tahu ceritanya bagaimana. Mama itu langsung dibilang, mama udah nggak ada. Mama udah nggak ada dan kayak tiba-tiba lewat gitu. Tiba-tiba udah lewat. Dan buat saya yang bersyukurnya adalah ketika papa saya itu mempertahankan mama saya, Tuhan itu masih mendengar dan menjawab. Dan ketika papa saya memilih untuk kayak melepaskan dan mengikut maunya Tuhan, mama saya udah nggak sakit lagi dan seluruh tubuhnya dibersihkan dari semua yang lama, dari semua yang sudah sakit dan semua yang sudah rusak. Berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Bisa keluar. Iya, berbulan-bulan. Cuman yang saya herannya waktu itu, ketika mama saya meninggal, saya nggak pernah, bukan nggak sedih, bukan nggak merasa sakit. Buat saya ada roh ketenangan dalam diri saya. Sebenarnya saya sangat ingin marah dan ingin, kenapa sih Tuhan, mama saya ini nggak punya salah. Mama saya ini nggak pernah ngelakuin apapun yang sampai benar-benar mengecewakan hatimu. Tapi kenapa kamu tuh memanggil mama saya, Tuhan? Buat saya, mama saya ini adalah salah satu penolong saya, salah satu orang terdekat saya dalam hidup saya. Karena papa saya sibuk dan sebagainya, mama saya adalah orang yang selalu menolong saya. Kemudian akhirnya, singkat cerita, mama saya kembali ke rumah dan saya sangat bersyukur waktu itu ketika saya kehilangan mama saya tidak memberontak, saya tidak merasa takut, saya tidak merasa kecewa sama Tuhan. Akhirnya saya memilih, ya Tuhan, kalau memang ini jalanmu dan keputusanmu, saya terima dan saya memilih semua jalanmu Tuhan. Ya, seringkali jalan Tuhan memang bukan jalan kita ya. Tapi ini adalah sebuah cerita dan kesaksian. Bagaimana ketika seorang suami berdoa, Tuhan saya melepaskan. Tiba-tiba semua tubuhnya dibersihkan. Dan itu bukan sebuah atau cuma kebetulan. Karena dari semua yang saya dengar, setiap kali ada seseorang yang memang melepaskan, ciri pertama memang adalah seluruh tubuhnya dibersihkan. Selalu kalau mau pulang itu selalu akan keluar semuanya.
pendarahan, air maaf kata ya, air besar, air kecil semuanya, dan kemudian biasanya mengalami ketenangan ya, dan dia pulang. Jadi saya tahu bahwa itu benar-benar doa. Dan itu benar-benar cara Tuhan mempersiapkan Jadi mamanya juga tubuhnya. pulang nggak sakit sebenarnya. Iya, sudah kayak enak, sudah ringan kayak gitu. dibersihkan semua oleh Tuhan. Ya, tapi luar biasa sekali. Tuhan nggak cuma membersihkan dan Tuhan nggak cuma bawa, tapi Tuhan memberikan ketenangan buat kalian. Padahal itu kamu masih umur kecil sekali ya. Terus gimana tuh ceritanya Wela? Setelah mama pulang itu pasti saat-saat paling gak enak. Iya. Waktu setelah pulang beberapa hari setelah dikubur dan akhirnya kita kembali sama papa memutuskan untuk kembali ke NTB tempat kerja semula. Selang beberapa minggu, selang beberapa bulan ada satu kisah yang buat saya sangat menyayat hati saya. Papa saya datang kemudian papa saya bilang sama saya, papa tuh mau nikah lagi. Buat saya salah satu yang Berapa jaraknya itu? nggak lama, cuman kayak sebulan atau 2 bulan aja Bu. Dan buat saya akhirnya saya berpikir ada benarnya juga sih kalau papa nikah, karena saya masih punya adik yang sangat kecil waktu itu TK atau umur 1 tahun, dan saya masih umur kelas 1 atau kelas 2 SMP. Kemudian abang saya punya abang saya ada sekolah di Bali, masuk di asrama juga. Dan saya akhirnya mikir kayak ada benarnya juga kalau papa tuh memilih untuk menikah. Cuman saya ini masih masih belum terima untuk saya ini bisa menerima hati yang baru buat orang lain, karena hati saya masih buat mama saya. Dan karena saya ini kadang suka nonton ya, kadang lihat ibu-ibu tiri itu kan jahat ya. Buat saya masih tapi ya film ibu tiri gitu ya. masih takut. Jadi buat Takut jadi punya ibu tiri jadi ya. kayak di pikiran saya, aduh nanti takut banget kisahnya kayak di film-film ibu tirinya jahat atau diapain gitu. Ya mulai dari Cinderella soalnya ya, semua ibu tiri jahat. Aduh. Tapi memang benar, sampai akhirnya saya memutuskan ya udahlah papa, kalau memang itu keputusan papa dan itu memang pilihan terbaiknya papa, terserahnya papa mau buat apa. Kalau dari saya sendiri saya oke dan saya siap untuk nerimanya. Cuman akhirnya yang saya kaget adalah ternyata pasangannya itu lebih muda, jarak umurnya tuh 2 tahun atau 3 tahun lebih muda dari saya. Lebih muda. Lebih tua dari saya Bu. Kalau Berarti lebih masih muda lebih SMP? mengagetkan lagi ya. Berarti SMP? SMA Bu, SMA atau udah mau kuliah jaraknya. Oh iya, jadi di SMA. Jadi beda 2 tahun ya, lebih tua dari 2 kamu. tahun, 3 Iya, tahun, terus sekitaran segitu. Akhirnya saya kaget. Oh iya betul sih, ini bagus sih, cuman kayak tapi kan lumayan ini karena jaraknya cuma 2 tahun, jadi nggak bisa berkuasa dia. cuman akhirnya Nah, ini kayak, bagus sih. Bagus ini. oke sih kayak oke pilihannya oke juga sih papa saya. Pilihan papa saya oke juga, masih muda dan masih keluarga dekat juga, jadi mau komunikasi dan sebagainya masih oke. Cuman akhirnya kayak setelah beberapa bulan atau mungkin setahun mereka dekat, akhirnya nikah lagi. Ya karena saya anak muda ya, papa saya lebih banyak waktunya sama orang tua baru saya, mama tiri saya. Kemudian saya berkata kayak, oh kayaknya papa ini lebih banyak waktu sama mama tiri saya ya dibanding saya. Anak muda kan Bu, kayak saya masih mau kasih sayang, kayak Iyalah. butuh pelukan papa, Iya, betul. mau sharing banyak hal tentang papa. Tapi saya lihat kayak papa ini lebih banyak waktu dengan keluarganya, istrinya maksudnya, dari lebih banyak waktu dengan mama tiri saya. Iya, jadi kayak akhirnya mulai dari situ lah hubungan saya dengan papa saya itu rusak. Dari situ hubungan saya dan papa saya dan mama tiri saya ini rusak, karena saya tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya saya harapkan. Saya tidak mendapatkan cinta, saya tidak mendapatkan kasih sayang, saya tidak mendapatkan perhatian. Karena waktu itu kayak di masa-masa itu saya benar-benar membutuhkan yang saya inginkan. Seperti itu Bu. Nah, masa-masa seperti itu kan di saat lagi panas-panasnya ya, hatimu iri, kesel, ya lihat papa sama dia terus ya. Itu apa yang kamu lakukan? Oke, jadi ya karena anak muda, jadi waktu itu saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di luar. Di luar karena saya waktu itu udah SMA, karena saya ini anak malam, maksudnya kayak saya suka keluar malam, dan saya suka kayak misalnya saya pergi pagi, kadang saya pulang malam.
sekolah dan juga sebagai pergaulan saya sangat bebas waktu itu, Bu. Kemudian singkat cerita saya bertemulah dengan seorang pria, dengan seorang mantan pacar saya waktu itu dulu. Mantan Ini kok jadi gak terlalu sedih ya? Kadang kamu Iya, kamu banyak ketawa sih ya. udah sembuh. Sudah sembuh, amin, luar biasa. Kemudian saya ketemu lah sama mantan pacar saya waktu itu. Dan ya memang itu sih, kadang iblis itu mendatangkan sesuatu yang jiwa kita itu inginkan. Betul. Yang jiwa kita ini rasakan sampai dia tuh benar-benar memberikan semua itu yang saya inginkan. Akhirnya saya membiarkan keluarga saya dengan keluarganya masing sendiri, papa saya dengan mama tiri saya bersama dengan pasangan saya dan juga saya menikmati masa muda saya dengan teman-teman saya. Saya menikmati semua waktu saya, menikmati semua hal-hal yang saya inginkan. Cuman puji Tuhannya waktu itu karena saya anak baik, saya masih suka gereja dan saya juga suka anak youth. Anak baik. Saya nggak ikut yang kayak miras-mirasan, alkohol ataupun Tidak rokok sampai dan pergaulan sebagainya. bebas. Iya, puji Tuhannya waktu itu saya masuk di lingkungan yang masih menolong saya dan masih mengingat saya dan melihat saya. Wow. Akhirnya saya memilih kayak, ya Tuhan, saya melakukan semua yang menjadi keinginan saya dan jiwa saya. Ya waktu itu yang memang jiwa saya itu sangat tinggi dan tubuh saya itu sangat menginginkan sesuatu yang sangat enak lah. Akhir singkat cerita, papa saya tahu kalau saya ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Ya waktu itu sebenarnya papa saya tuh nggak mau untuk saya ini pacaran di masa muda. Dari dulu dari waktu mama kandung saya masih ada. Kesepakatannya adalah tidak boleh pacaran. Cuman saya akhirnya melanggar karena lah papa sendiri aja nggak kasih saya semua yang saya inginkan. Ya saya mencari di luar lah. Kemudian akhirnya saya melewati itu karena papa saya nggak setuju. Akhirnya saya ini kadang dipukul, kadang dimarahi, kadang dimaki. Cuman buat saya ya udahlah kalau mau marah aja. Karena memang karena saya sudah mendapatkan di luar. Kalau papa mau marah, mau pukul, saya nggak bakal berhenti. Karena dari rumah pun saya nggak dapat sesuatu yang saya inginkan. Di rumah bukannya saya mendapatkan tempat untuk saya bercerita, tempat untuk pulang. Tapi buat saya rumah itu kayak dulu adalah tempat yang sangat, kalau bisa saya hindari, saya hindari. Karena benar-benar rumah itu sesuatu yang sangat saya takutkan, sesuatu yang saya hindari dan saya lebih banyak waktu saya untuk di luar dan pacar saya. Singkat cerita, saya jatuhlah dengan pacar saya. Orang tua saya belum tahu, saya jatuh ke dalam hubungan seksual, hubungan bebas. Karena waktu itu, karena saya sudah benar-benar kecewa dengan papa saya dan mama saya. Mereka lebih banyak dengan keluarga baru mereka dan sampai kadang adik saya dan anak-anak kandungnya itu kadang ditinggalkan. Tapi punya anak lagi setelah itu? Ada adik tiri, adik sambung, perempuan juga. Akhirnya saya memilih untuk melakukan hubungan tersebut. Sejujurnya saya mendapatkan kepuasan di jiwa saya. Tetapi akhirnya selang beberapa lama, puji Tuhannya saya bertemu dengan seorang, kalau saya bilang itu adalah seorang hamba Tuhan dari gereja saya. Hamba Tuhan dari gereja saya, singkat cerita datanglah ke rumah saya. Karena papa saya udah nggak tahu caranya untuk mendidik saya dan untuk memberitahukan semua kelakuan saya atau menegur saya dengan cara apa lagi udah nggak bisa, diomongin udah nggak bisa, dipukul udah nggak bisa, dikasih nasihat udah nggak bisa. Akhirnya beliau memutuskan untuk berbicara dengan, kalau saya bilang itu adalah mentor dari papa saya. Kemudian karena beliau ini seorang nabi juga ya, jadi beliau tuh melihat semua yang saya lakukan dan apa yang saya perbuat di belakang. Kemudian akhirnya papa saya tahu semuanya. Puji Tuhannya waktu itu papa saya kayak, ya udahlah itu tanggung jawabmu, itu urusanmu dan kamu yang akan menanggung semuanya. Papa tahu papa salah dan papa tahu semua yang papa lakukan adalah salah. Cuman akhirnya singkat cerita, hubungan saya itu baik dengan bapak saya. Waktu itu kami pemulihan karena saya cerita. Akhirnya saya cerita sama papa saya waktu itu, karena ada mentor dari papa yang menyambungkan semuanya. Saya ngomong lah sama papa kalau saya ini kecewa dengan papa, kenapa papa tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan istri barunya. Nikah lagi tuh kamu masih oke ya? Sebenarnya nggak yang oke banget sih Bu, karena kayak ya udahlah pilihan dari papa juga, kayak butuh juga. Karena saya juga mengerti waktu itu papa butuh pasangan, butuh yang menolong kami juga.
Cuman ternyata saya melihatnya akhirnya beda. Akhirnya saya memutuskan untuk kayak mengampuni dan memaafkan papa saya, dan akhirnya saya memutuskan pasangan saya sebelumnya. Dan saya memilih untuk kayak enggak Tuhan, akhirnya saya memilih untuk kayak sudah Tuhan, kembalilah aja sama panggilanmu, apa yang mau kamu inginkan, apa yang kamu mau dari keluarga saya sebenarnya Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, kita akan berhenti dulu karena Terlalu ceritanya dan terlalu seru. kesaksiannya sangat panjang dan sangat ajaib. Tetapi yang saya mau tekankan, pada saat kita menghadapi kehilangan, itu adalah momen-momen yang berbahaya. Di saat itu iblis akan mencoba menyodorkan banyak hal, akan mencoba untuk menggerogoti banyak hal. Dan sebagai orang tua maupun sebagai anak, itu adalah fase yang harus diwaspadai. Ini adalah sebuah contoh, ini adalah sebuah realita. Bahwa pada saat kita kehilangan, maka seringkali itu momen terjahat di mana iblis memanfaatkan segalanya. Mari kita dengarkan kesaksian selanjutnya. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya, selamanya. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Kita tidak usah berlama-lama. Ya, langsung kita harus lanjutkan kembali nih cerita. masih. Ya, kembali ke Joyce dulu nih ya. Betul, tadi udah cerita ke China ya, ke Cina. Tapi belum cerita bagaimana waktu papahnya meninggal ya. betul. Terus nah, langsung ke- setelah itu kita juga masih menunggu nih cerita mereka ya. Oke, gimana nih selanjutnya? Iya, setelah itu setelah mendengar saya udah berangkat ke Cina, saya berangkat ke Cina, baru pas waktu pulang, waktu di bulan Oktober, bulan Deket ya, kelahiran, ya, September, Oktober. bulan September ke Cina ya. Ya, September ke Cina, Oktober. bulan Oktober, Hamin 7 hari, Papa mau ulang tahun. Disitulah tiba-tiba ya saya malamnya udah dapat mimpi sih, malamnya sudah dapat mimpi. Saya ada lagi di sebuah ruangan, di meja ada gembala saya, terus ada sosok yang hitam tinggi sekali. Saya kemana dia ngikut, kami ke ruangan sebelah dia ngikut. Saya mikir itu siapa ya, itu apa ya, Tuhan itu apa ya. Baru saya bangun jam 2 subuh, saya bangun, apa ya, aku harus apa ya gitu. Saya nggak dapat apa-apa, baru setelah itu saya diingatkan kembali waktu itu pemimpin kita ada bilang minggu-minggu ini harus membereskan
harus membereskan semuanya. Intinya harus membereskan mungkin harus ada pemberesan dengan orang tua, dengan pemimpin dan dengan segalanya. Di situ saya teringat pokoknya saya harus janjian jam 6 sore harus telepon mama sama papa, harus pemberesan saya karena saya tahu saya bisa dibilang saya waktu kecil merasa kecewa karena karena ada satu dan lain hal. Saya merasa kecewa, tapi saya beranjak dewasa saya udah mengerti, oh iya yang mereka lakukan itu benar. Tuh baru setelah itu saya lewat masuklah jam, saya udah janjian nanti jam 6 telepon ya, jam 6 telepon. Baru setelah itu masuk di jam 6, saya lagi ada hari itu mau ada acara besar. Jadi di tempatmu ya? Iya, di tempat kita. Akan ada acara besar dan saya lagi mengerjakan sesuatu, sedang membuat sesuatu lah, sedang membuat. Tapi sudah sesuatu. telepon itu, sudah beres-beres? Belum, saya belum telepon karena kerjaan saya belum beres gitu. Kerjaan saya belum beres. Mama saya udah telepon, udah jam 6 udah telepon Joyce di mana, udah ditelepon, video call. Iya, mama sama papa saya bisa tempatnya beda, kotanya beda, ya kotanya beda. Baru mana ini ditelepon kan. Baru saya selesai kerjaan itu jam 7:30, baru saya telepon balik. Iya ma, maaf tadi tuh belum selesai kerjaannya, belum selesai, ada kerjaan. Baru mama angkat telepon, cuman bapak lagi ngantar tukang. Karena di gereja itu baru habis dibersihin rumput-rumputnya, jadi bapak antar tukang, jadi nggak bisa angkat telepon. Baru iya ma, baru aku ngaku, maaf ma, aku kemarin waktu aku kecil aku tuh pernah sempat kecewa, aku tuh pernah marah sama mama sama bapak karena gini. Sudah singkat cerita, aku udah pemberesan, tiba-tiba mama terima telepon dari jemaat di sana, terima telepon. Bu angkat telepon, ini penting katanya, bapak kecelakaan gitu ceritanya, bapak kecelakaan. Baru setelah itu setelah saya pemberesan, bentar ya nak, dimatiin, baru mama saya telepon orang itu, terus saya ditelepon lagi, saya habis mandi segar, saya ditelepon lagi, ya doain bapak kecelakaan ceritanya gitu, dibilang bapak kecelakaan. Oh iya ma, kabarin Kanela ya, kabarin kakak saya. Ya saya kabarin. Baru setelah itu kalau di asrama kita jam 9 udah kumpul HP. Itu udah jam 9 saya kumpul HP. Tiba-tiba ibu asrama saya masuk ke kamar saya. Beliau duduk baru dibilang, Joyce gitu katanya. Joyce, kamu susun barang ya gitu. Kamu susun baju ya. Saya udah mulai mikir, kenapa nih susun baju? Kamu susun baju. Kenapa bu? Saya tanya, bu ada apa gitu, saya bilang. Iya kamu susun dulu baju aja. Saya bu ada apa, boleh kasih tahu nggak bu? Saya tanya gitu, boleh kasih tahu nggak bu? Susun dulu baju. Ya udah, saya ganti baju. Saya taat dulu aja, saya ganti baju. Baru ibu itu bilang, kamu bawa baju lebih ya? Di situ saya udah firasat buruk. Ya apalagi ya, kamu mau dijemput kakakmu, bawa baju lebih. Itu udah pikiran saya udah, oh iya pasti udah ini nih. Baru dikasih tahu. Saya langsung bilang, bapak meninggal ya, bapak udah meninggal ya bu? Iya Joyce. Baru saya teriak, saya nangis kencang-kencang, baru saya kayak tarik napas, kayak saya buangan, baru tarik napas saya buang, ya mungkin saya bilang iya Tuhan, mungkin ini udah waktunya, baru setelah itu saya pulang, saya berangkat, ternyata bapak singkat cerita ternyata bukan kecelakaan, jadi itulah Tuhan merekayasa semuanya ya. Bapak tuh antar tukang mau ambil uang di ATM, baru setelah itu waktu dia mau standarit motor, tiba-tiba jatuh aja. Jatuh, udah habis, hilang, meninggal. Baru setelah itu, ya itulah Tuhan, ya mungkin meninggalnya pas di depan asrama tentara. Jadi diangkat sama tentara, dibantu sama tentara-tentara, baru ditelepon, ya bapak ini kan istilahnya karena
bisa dibilang nabi juga. Jadi kalau misalnya menyampaikan pesan Tuhan belak-belakan, jadi banyak yang nggak suka istilahnya gitu, banyak yang nggak suka. Tapi waktu hari itu setelah kami dapat ini, ternyata banyak dari semua kalangan, semua dari persekutuan Batak, dari mana, semua datang, semua memberikan bunga, semua datang, pokoknya semua menceritakan hal-hal yang baik tentang Bapak. Baru setelah itu yang paling mengesankan adalah di tengah-tengah itu saya masih bisa bersyukur. Saya waktu ada lagi satu yang lucu, ya waktu di mobil ambulan kami bilang cuman Bapak terima kasih. Baru waktu penguburan, waktu gali ini, cuman hari itu saya melihat waktu gali kuburan, lagunya ini, segala puji syukur hanya baru kali itu saya lihat, iya, Bu Gembala saya juga bilang, iya, baru kali inilah dan di tempat inilah saya melihat pujian-pujian dinaikkan waktu seseorang meninggal. Tuhan tetap sebenarnya Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan tetap memperingatkan ya. Pada waktu kamu mimpi ada makhluk besar hitam, yaitu menunjukkan bahwa sebenarnya roh maut ya sudah sangat dekat dengan keluargamu. Ya, itulah kenapa kita mesti sangat berhati-hati. Ada banyak orang yang mungkin tidak mengerti apa yang terjadi di alam roh atau terjadi saudara di sekitar kita. Mereka melihat cuma apa yang kelihatan, padahal ada banyak yang tidak kelihatan. Itu selalu terjadi dan itu harus diwaspadai. Tapi sekali lagi Tuhan tetap pegang kendali. Papa bisa jatuh di tempat di mana ada tentara, semua ada yang menolong dan semua membawa kebaikan. Nah, kita langsung, bagaimana sampai kalian bisa ke Israel? Wah, keren nih. Siapa dulu nih ya? Saya dulu. Wela. Oke, dari waktu itu dari tempat kami ada info lah untuk ke Israel. Singkat cerita saya berdua sama Kak Joyce, Kak kita nih kan belum pernah ke Israel dan hari ini kan ulang tahunmu. Aku nih nggak punya foto untuk kita berdua ini belum punya foto bersama. Imanku adalah kita berdua harus foto di Israel supaya tahun depan aku bisa post foto kakak selamat ulang tahun di Instagram tapi foto pakai Israel. Gaya banget Imannya luar biasa. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian sebelumnya itu saya itu waktu masuk ke STT saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini orang miskin, saya ini nggak pernah naik pesawat, saya ini nggak tahu kalau mau naik pesawat juga mau kemana, keluarga saya nggak ada nggak ada uang dan juga saya ini nggak punya keluarga dimanapun. Saya cuma bisa bilang, Tuhan saya punya iman, ketika saya naik pesawat, saya nggak mau ke provinsi, langsung ke bangsa-bangsa. Ini dia, iman saya luar biasa. Ini Ini ada orang-orang yang memang punya iman dahsyat sekali. Saya cuma bisa bilang, saya nggak mau kayak menjadi anak-anak yang biasa, tapi saya mau kamu tuh Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Ketika saya ke bangsa-bangsa, ketika saya naik pesawat, saya mau langsung menginjakan kaki saya ke bangsa-bangsa untuk mengerjakan semua lawatan dan kehendak-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saya ini masuk di STT Caruso Indonesia. Jadi teman-teman yang mau masuk ke STT, boleh masuk ke STT Caruso Indonesia. jangan sampai nomor di bawah. Iya. Puji Tuhan, saya bertemu dengan semua pemimpin-pemimpin yang bukan hanya memberikan sebuah materi, tapi benar-benar mempraktekkan semua yang ada. Waktu itu ketika singkat cerita, salah satu pemimpin kita dari Waket 3 bagian kemahasiswaan menginformasikan untuk kamu pergi nggak pergi, tetap semua mahasiswa itu membuat paspor. Akhirnya saya beriman, Tuhan saya nggak mau buat paspor, saya nggak mau membuat paspor dengan uang pribadi saya. Harus Tuhan yang bayar. Kan ini rencanamu Tuhan. Kan ini yang Tuhan mau, ini kehendaknya Tuhan. Nggak mau Nggak Tuhan. galak tapi Iya, maksa loh sama Tuhan. juga pede. Tapi Tuhan seneng yang model begini nih. Ajaib. Terus. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak tahu caranya. Dalam beberapa bulan minggu ini uang itu harus sudah datang untuk saya Itu buat awal paspor. tahun ya? Awal tahun ya? Iya, awal tahun. Januari Paspor, baru ya. masuk. Iya, paspornya nggak mau paspor yang biasa Tuhan, kalau bisa paspor Elektronik. elektronik. Iya. Itu kan lumayan lebih mahal ya. Tapi nggak tahu ya Tuhan gimana caranya supaya ada uang itu. Kemudian singkat cerita, waktu itu di tempat kami ada doa. Siapapun kamu yang orang-orang miskin nggak pernah ke bangsa-bangsa, nggak pernah naik pesawat, saya punya iman hari ini kamu bisa mendapatkan paspor. Dengan pedenya saya maju, ya Tuhan ini kan udah jadi janji kita ya kan, kamu juga tahu ya Tuhan. Imanku cuma
hari ini harus ada ya Tuhan. Sip, mantap. Terus. Hari ini kalau bisa hari ini ya Tuhan. Kan aku udah maju ya Tuhan, berdoa. Pemimpin juga ya, salah satu pemimpin ini juga kan dari orang miskin. Beliau juga dari awalnya dulu nggak bisa apa-apa, nggak punya uang. Tapi kan kalau beliau bisa, kenapa saya nggak bisa Tuhan? Amin, Akhirnya singkat cerita saya maju didoain. Setelah itu habis selesai doa di tempat kami, ada salah satu seseorang yang datang menghampiri saya. Kamu salah satu anak yang pelayanan di bagian media ya. Saya bilang, iya Kak, puji Tuhan saya melayani di bagian media. Aku ada berkat buat kamu, Tuhan bilang buat paspor untuk kamu hari ini juga. Hari itu juga beliau mengatakan kamu hari ini harus buat paspor. Terus bodohnya saya waktu itu, saya menuntut Tuhan banyak hal tapi saya lupa untuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Hari itu peringatan buat semua, kalau minta sama Tuhan siapkan yang dibutuhkan. Kemudian waktu itu pulang Semangat tapi ya. Semangat, ayo yang lain. Iya. Pulang dari kebaktian langsung telepon, Pak, Wela mau buat paspor, hari ini harus kirim semua dokumen ya, semua dokumen kartu keluarga, akte semua. Hari ini ya Pak, nggak boleh terlambat, jam 12 siang harus sudah kirim ya Pak. Kemudian Papa, puji Tuhannya Papa saya nurut Baik aja ya. waktu itu, dan juga dia ngelakuin, dan dia juga punya iman yang besar lah buat saya. Akhirnya singkat cerita, semua barang-barang puji Tuhannya waktu itu pengiriman itu biasanya seminggu atau 5 hari. Kemarin cuma 2 hari atau sampai 2 hari setengah semua dokumen saya datang. Akhirnya singkat cerita saya buatlah paspor saya, semuanya sudah selesai. Tawaran pertama waktu itu saya nggak tahu, tiba-tiba datang tawaran untuk kamu ke Cina. Puji Tuhan waktu Sama itu. ya, bareng ya? Beda kloter. Oh, Beda kloter. Waktu itu pakai kloter. Pokoknya ke Cina pakai kloter lah waktu itu. Hebat, ajaib sekali Tuhan ini. Waktu itu Hebat. tiba-tiba Berarti dapat hampir tawaran. semua yang sepakat awal bulannya, Iya. semua berangkat. Jadi kami Semua. betul. Jadi Semua yang kami sepakat ya buat paspor. Ya, betul. Kami setelah buat paspor, kami akhirnya puji Tuhan dapat tawaran untuk ke Cina, dan syaratnya cuma satu aja, pasportmu ada atau nggak ada. Paspor ada atau nggak ada, buat saya Kairos Tuhan itu benar-benar datang menyambar, kalau kamu nggak siap datang bakal pergi Kairosnya. Benar. Dan itu bisa gratis ya. Iya betul, sangat gratis, dan saya tidak membayar sepeser pun Bu. Dan dapat hotel enak katanya ya. Iya. Makanannya juga enak. Makanannya juga enak. Makanan juga free. Free banget Bu, dan juga kita ke tempat wisata-wisata sangat free. Dan puji Tuhan saya tidak mengeluarkan uang sepeser apapun. Wah. Gitu. Kenyang lagi. Kenyang banget. Luar biasa. Ini benar-benar. Terus kemudian, nah sekarang ini dulu. Habis itu ke Israel gimana ini ceritanya? Kak Joyce dulu katanya. Gak Joyce. Ke Cina sudah dengar nih, dua-duanya ajaib sekali. Hari itu bulan 11 dibilang, pemimpin kita bilang nanti sekitar bulan April atau bulan Mei kita akan berangkat ke Israel. Terus pemimpin saya hubungin saya, kamu daftar dulu link ini ya, nanti urusan uangnya nanti belakangan. Tapi kamu beriman ya. Di situ saya tahu, wah kalau disuruh gini berarti saya harus benar-benar harus benar-benar beriman, pakai iman sendiri itu gitu. Mahal loh ke Israel. Mahal banget. mahal banget. Satu orang 40 juta itu. 40 juta. Karena hari itu after lagi naik ya. Betul sekali. Hari itu ya saya cuman doa, saya doa Tuhan gimana ya caranya saya tahu itu sangat mahal, sekitar ya 40 juta. Saya mikir gimana caranya saya dapat 40 juta ya Tuhan, gimana caranya. Saya cuman doa, saya tanya Tuhan, terus tiba-tiba di atas lemari saya tuh tiba-tiba ada peta Israel gitu. Peta Israel ya saya cuman digerakin doa, urapi. Ya udah saya urapi tiap malam rutin sampai ada batasnya bulan 1 katanya. Bulan 1 harus udah DP ya katanya gitu. Bulan 1 harus sudah DP ya. Saya bilang, Tuhan gimana caranya saya dapat uang ya? Gimana ya saya di tengah-tengah saya kuliah dan saya lagi magang juga. Saya mikir gimana caranya saya dapat uang. Baru terus tiba-tiba awal bulan 1 saya tuh waktu saya baca firman saya dapat rema gini. Saya dapat ayat
dari segala yang baik yang Tuhan janjikan atas Hidupmu. atas hidupmu, semuanya akan digenapi. Tidak ada yang tertunda. Saya tulis karena waktu itu kita diajarin sama pemimpin, kita tulis, saya tulis dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan atas hidupku, saya tulis ke Israel bulan April baru list selanjutnya bla bla bla, list selanjutnya bla bla bla, semuanya tergenapi, amin, saya tulis itu. Amin. Singkat cerita ya tetap ada kehidupan realita ya saya udah angkat tiap hari, Tuhan aku angkat ini, aku angkat. Terus tiba-tiba ditanya lagi, masuk bulan Februari, ditanya lagi gimana. Di situ kondisinya bahkan saldo saya itu 20.000 nggak sampai. Saldo ATM saya beneran nggak sampai 20.000. Untuk DP aja nggak sanggup. Situ saya dengan cara saya mikir, hari itu DP-nya 2 juta dulu. Saya mikir gini, apa aku dengan cara saya sendiri, saya bilang apa aku pinjam uang mama dulu ya gitu kan. Saya mikir ya udahlah, saya pinjam dulu uang mama, nanti aku balikin. Mau pinjam uang ya gini. Terus saya kirim uangnya, baru setelah itu kayak waktu saya kirim saya nggak cukup tenang, kayak aku tahu ini pasti nggak nutup. Ini juga cara yang salah gitu. Caranya salah nih. Baru saya mikir lagi kan, lewat bulan tanggal 16 tuh harus udah ditutup tanggal 16. Jadi mulai tanggal 10 saya mulai bangkitin iman saya lagi. Di situ saya udah sempat hopeless. Saya sempat udahlah nggak apa-apa lah, yang lain dulu aja lah. Saya bilang gitu, yang lain dulu aja lah. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena Tuhan yang lebih sangat mengingini ya. Mungkin karena Tuhan sangat mengingini. Ya udah saya sambar baru saya bilang, Tuhan aku angkat lagi ini, Tuhan ini janji, Tuhan kok yang janji. Tuhan yang janji, dan janji Tuhan itu iya dan amin. Saya percaya gitu. Baru saya angkat tiap malam, Tuhan dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, saya percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Saya berangkat ke Israel, saya bilang gitu. Terus waktu saya pulang magang sore, saya berdiri di dak STT kita ada dak. Saya panggil semua donatur dari ujung-ujung, aku panggil semuanya, bayarin tiket, harus bayarin tiket aku, saya bilang gitu, harus bayarin tiket saya. Ya singkat cerita, tiba-tiba hari Sabtu, saya ingat banget hari Sabtu, jam 2 subuh, beda jam. Oh ya? Jam 2 subuh ada yang hubungin pemimpin saya, terus dia bilang gini, saya mimpi katanya, saya harus bayarin 2 orang ke Israel, 1 perempuan, 1 laki-laki, dikirimin ciri-cirinya. Rambutnya medium, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu berisi, gitu juga, nggak terlalu berisi. Baru dikirimin beberapa foto sama pemimpin kita kan. Aku kirim 25 foto. Dikirim, yang iya. rambutnya medium, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut. Pokoknya Laki dan perempuan. Perempuan, aku pilih yang dikasih nyari perempuan. Yang nyuruh perempuan. 25. Yang laki juga kita kirim, yang laki juga kita kirim berapa foto gitu. Iya, dia jadi mimpinya gimana? Boleh cerita? Dia mimpi, dia bilang aku ngelihat perempuan, Tuhan suruh aku bayarin 1 laki-laki 1 perempuan. Aku harus transfer malam ini juga, dia bilang gitu. Tuhan suruh aku sekarang banget harus transfer. Cuma aku nggak tahu yang mana. Coba kasih aku foto. Karena aku lihat di mimpi. Wah, hebat. Ku kirim 25 foto. Mukanya dia yang kepilih. Benar-benar yang dipanggil dari mana-mana seluruh Mukanya dunia. dia yang kepilih, dia bilang, Luar yang biasa. ini yang aku lihat di mimpi, kan nggak Wah, kenal ya, iya. nggak kenal kan. Luar biasa. Dari mana itu donaturnya? Swiss. Jauh sekali. Ajaib Tuhan kita, ini kesaksian luar Jam 2 biasa. pagi. Dipanggil dari Swiss datang. Luar Dari biasa, ujung-ujung luar bumi biasa. dipanggil. Dari Ujung-ujung ujung-ujung bumi. bumi. Ajaib, dan akhirnya ke... Untung juga aku pas bangun jam 2 loh. Wah, jam 2. Aku bangun. Aku pas kebangun kayak, loh ada apa ini? Langsung kirim lah gitu. Wah, ajaib. Jangan Nah, kalau terlambat. ini bagaimana bisa berangkat? Jadi waktu itu karena memang kita dari awal aku sama Kak Joyce sudah beriman ya Bu. Memang sempat di awal itu memang disuruh kirim mengisi DP. link dan sebagainya. Ya saya punya iman lah waktu itu. Cuman ya iman yang di pertama ini nggak nyampe. Ya udahlah Tuhan, iman kedua kali ini deh Tuhan. Kalau memang yang di awal ini nggak nyampe, yang kedua mau coba lagi Tuhan. Beriman nggak tahu caranya gimana, aku ini juga bisa berangkat. Ya waktu itu saya dengar kabar bahwa
Kak Joyce ini duluan, Kak Joyce ini sudah mendapatkan donatur. Iya. Ya saya marah sama Tuhan, kita ini kan beriman Marah lagi, berdua. aduh. Karena kayak Tuhan, kita ini kan beriman berdua, kenapa aku masih belum dapat? Karena waktu berimannya juga samaan. Kemudian akhirnya waktu itu karena di tempat kita itu juga lagi sedang berbicara tentang warisan, akhirnya saya cuma duduk diam dan tenang. Kenapa ya Tuhan? Terus beberapa pemimpin dari tempat kami itu berbicara tentang warisan. Yang saya dapat adalah waktu itu tentang dari Pak Yusak, almarhum dari Pak Yusak. Pak Yusak itu memberikan warisan bahwa ada warisan sakdet saknyat. Gak tahu caranya gimana, tiba-tiba itu datang. Bagi-bagi kertas itu ya. Iya betul, ajaib. warisan sakdet saknyat. Tuhan, aku sudah dapat warisan ini dan bagaimanapun juga aku tuh sudah ada di tempat ini dan aku punya hak untuk mendapatkan warisan ini. Kemudian singkat cerita, saya beriman dan ya setiap pagi, setiap subuh puji Tuhan, kami ini kan tinggal di tempat tertinggi, jadi STT kami itu tinggi, asrama kami itu tinggi. Setiap pagi, setiap subuh, berdoa ya, bahasanya kami tarik berkat setiap pagi gini. Gak tahu caranya Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab semuanya. Saya cuma bisa bilang ada warisan sakdet saknyat yang saya punya Tuhan. Dan Tuhan cuma bisa bilang, Tuhan itu bilang gini, untuk kamu ke bangsa-bangsa, untuk aku bisa mempersiapkan kamu ke bangsa-bangsa, aku tuh perlu sesuatu yang kamu itu punya modal untuk ke bangsa-bangsa. Entah kamu bisa bermain musik, entah kamu bisa WL, entah kamu itu bisa syuting. Kasih aku alasan untuk aku ini bisa bawa kamu ke bangsa-bangsa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku bisa bermain gitar. Aku bisa WL, Asik. aku bisa CV. aku bisa syuting lah Tuhan. Aku bisa megang kamera dan juga ya bisa lah Tuhan main bass Tuhan. Tuhan bilang oke. Akhirnya singkat cerita setelah beberapa seminggu saya dapat pesan dari seseorang dari salah satu pemimpin yang bilang, Wela selamat kamu kepilih untuk ke Israel. Undi dia. Terus Undi dia. bukan sebagai WL dan sebagainya, ya sebelumnya itu kamu sebagai basis. Cuman gak tahu caranya gimana, Tuhan itu rekayasa akhirnya saya itu bermain gitar di bus dan saya WL dan juga Karena Wela ya, udah Wela ya, WL ya. kemudian singkat ceritanya dan Jadi saya WL, jadi basis, dan Pegang juga kamera pegang juga. kamera. Seperti CV yang disodorkan ke Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi Tuhan kita Tuhan yang mendengar. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Karena itu setiap kita bisa mengalami mujizat dan keajaiban. amin. Tapi sebelum kita dapat terakhir ya, Wela ini tetap beneran upgrade sih ya. Dia beneran upgrade. Jadi dia latihan pegang kamera, latihan khotbah ya. Setiap hari tuh beneran latihan gitu. Jadi dia masukin CV itu bukan, Tuhan ini aku udah bisa gitu. Dia beneran sebelum waktu disuruh belajar, dia beneran belajar gitu. Jadi saya benar-benar yakin Tuhan tuh adil ya, walaupun galak banget ini kelamaan Tuhan ya. Tapi Tuhannya juga nyautin ya ternyata ya. Oke. Tetapi sebelumnya karena waktu kita mau selesaikan dulu kesaksiannya. Ya daripada Wela. Gimana Wel waktu menghadapi, kita tahu ya, kan gak gampang tuh putus sama pacar yang istilahnya mengisi kekosonganmu. Pada waktu Dan lumayan kamu jauh lagi hubungannya ya. ya, dan hubungannya sudah sangat jauh. Dan itu mengisi sangat banyak kekosongan di saat kamu kehilangan mama. Dan di saat papa seperti itu. Dan juga sebuah keajaiban bagaimana kamu bisa meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kemudian memilih untuk melayani Tuhan. Ya seperti sekarang. Nah titik itu sebagai penutup daripada kesaksian menghadapi kehilangan. Oke, waktu itu ketika saya memilih untuk menghentikan semuanya atau stop dengan semua yang saya lakukan, saya cuma bisa bilang, Tuhan saya ini sebenarnya nggak mampu untuk melepaskan semuanya. Tapi bukankah kamu itu Tuhan yang selalu menjamin dan memegang kehidupan saya dan keluarga saya. Mungkin ketika saya melepaskan pasangan saya yang sekarang ini tidak merubah semua yang saya yang tidak bisa merubah yang saya bisa dapatkan atau tidak bisa merubah yang semua saya alami. Mungkin saya tetap tidak mendapatkan cinta atau perhatian dari papa saya atau mama saya. Tapi bukankah kamu itu Bapa yang selalu mengisi kosongan saya. Bapa yang selalu mengisi semua hati saya, mengisi semua kerinduan saya untuk mama saya.
akhirnya saya memilih untuk berhenti dengan semuanya. Ya sebenarnya berat sih waktu itu Bu, karena saya masih satu kota dengan pasangan sebelumnya, kemudian dia juga masih mengejar saya, dan saya akhirnya bilang enggak, akhirnya saya memilih untuk kayaknya mungkin lebih baik untuk saya ini sekalian, puji Tuhannya waktu itu ketika saya SMA, saya sekalian untuk pergi kuliah. Akhirnya saya untuk mungkin ini juga mau dan maksudnya Tuhan untuk saya meninggalkan kota ini, dengan artinya maksudnya saya meninggalkan semua kelemahan saya, meninggalkan semua yang lama, untuk saya ini bisa memulai semua perjalanan yang baru, memulai sesuatu yang baru itu bersama Tuhan. Amin. Gitu sih Bu. Ya, kita ada di ujung. Sebagai penutup, saya mau berkata, kehilangan memang selalu menjadi celah besar. Tetapi ada Tuhan yang mengisi celah itu. Tetapi kita harus bersikap hati-hati dan bijaksana. Pilihlah teman-teman yang bisa mendukung dan mengerti. Pilihlah kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi kehilangan itu. Dan pilihlah sebuah keputusan seperti yang diambil oleh Joyce dan Wela, untuk memilih kehendak Tuhan di atas segala keadaan. Sekali lagi, inilah MMA. Apapun masa lalumu, tidak pernah melukiskan atau mengukirkan masa depanmu. Sekali lagi, ciptakan masa depanmu dengan pilihan mengampuni. Ciptakan masa depanmu dengan memilihkan meninggalkan yang harus ditinggalkan. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Tetap like, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Sara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Coklat